Aceh ini kaya dengan kekayaan alam, ya, kaya dengan hasil alam. Sumber daya alam. Sumber daya alam, sorry. Ada tambang, ada minyak, ya. Ada saja di Aceh ini, ya. Dan setiap daerah itu ada banyak langganan bencana banjir. Contoh Lusukon, Matangkuli, itu tiap hari. Hari ini sedang terjadi banjir nih. Dan Aceh Tenggara banjir bandang. Apa yang tersirat dalam banjir ini tadi? Ya kan? Apa? Adanya penebangan hutan. Dan yang dialiri dalam banjir bandang itu rata-rata semua adalah kayu. Yang melakukan penebangan ini tadi, kami balik lagi. Ini kegiatan negara, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk ayo bersama-sama kita selamatkan alam. Rakyat mencoba untuk melakukan itu, kita selamatkan alam. Semua orang jadi motivator untuk mau menyelamatkan alam. Tapi apa peran negara dalam hal ini? Ini tadi balik lagi ke adik kita nih. Saya agak lebih kritis. Saya nggak bermain pada kata-kata. Kita bermain pada fakta. Baru-baru ini juga sudah melahirkan izin tambang. 33 izin lagi yang keluar. Siapa yang mengizinkan? Pemerintah. Siapa yang punya untung? Pengusaha. Siapa yang mengalami kerugian? Rakyat. Terus kami diminta. Terus rakyat diminta untuk menjaga alam. Ya. Saya nggak mau bicara muluk-muluk. Ini fakta yang terjadi. Ya. Nggak usah jauh. Lam Tebah. Lam Tebah itu Selawah adalah hutan lindung. Siapa yang naik ke hutan nebang kayu? Aparat. Ya. Masyarakat adat Lam Tebah untuk kecamatan Lam Tebah saja ada 9 desa, 8 desa maaf. Ya, untuk kecamatan Lam Tebah saja ada 8 desa. Seluruh desa itu dulunya punya kekuatan adat untuk melindungi Selawah. Tapi apa yang terjadi hari ini? Pohon-pohon di Selawah itu ditebang. Sehingga hari ini masyarakat di sekitar Selawah itu panas. Padahal di sana adalah gunung, harusnya dingin. Tapi sekarang udah panas. Kenapa? Karena kayu-kayu di sana sudah ditebang. Siapa? Saya ulang lagi, aparat. Lagi, saya akan keluarkan semua. Semua akan keluarkan. Tadi diminta 10, 30 saya kasih. Ya. Karena kenapa? Mohon maaf. Kami itu kayak seperti ini loh. Kita dikasih pendidikan, oke, masyarakat terima. Ya. Aceh sudah mengalami tsunami. Kita juga diberikan pendidikan mitigasi bencana lah, bagaimana mengatasi panik lah. Ratusan anggaran atau miliaran anggaran dikeluarkan untuk pendidikan tersebut. Faktanya begitu gempa, rakyat semua keluar ke jalanan. Apakah pendidikan itu masuk kota? Enggak. Karena kenapa? Setiap bencana itu terekam trauma di masyarakat. Nah, ini yang mau kami sampaikan. Jangan bodohi lagi masyarakat dengan pendidikan. Sementara pemerintah terus berbuat jahat. Ya, benar. Ya. Ada pemerintah di sini kan. Boleh bantah, tapi kita tunjukkan faktanya. Aceh Utara tiap tahun banjir. Gak syukur. Ya. Semakin dibangun waduk, semakin hebat banjir. Masyarakat menolak waduk, dipaksakan bangun waduk. Hal-hal yang dilarang, hal-hal yang tidak diinginkan oleh rakyat dipaksakan. Kenapa? Proyeknya di situ. Siapa yang menerima keuntungan? Pemerintah. Ya. Jadi stoplah bela-bela pemerintah. Saya mohon maaf, saya aktivis, abang juga aktivis. Tapi kita semua ada bidang-bidangnya. Kalau abang di bidang lingkungan, saya di bidang anti korupsi. Ya. Semuanya korup. Izin tambang keluar kenapa? Karena korup.
masih banyak waktunya. Ya nggak apa-apa. Aja. Gak ada masalah, sampai maghrib pun saya ngomong. Kami udah biasa kita ngajak mahasiswa, ya kalau nggak rusak pagar kantor gubernur tuh nggak pulang. Ya bang ya, 2019 kita demo PTMM. Hari ini apa yang terjadi? Kita demo PTMM 3 hari 3 malam, rusak pagar kantor gubernur. Papling blok semua tercongkel. Tapi yang terima hasil siapa? Tetap itu berjalan perusahaan. Siapa yang berizin? Pemerintah. Pertanyaan dari itu seperti apa? Nah, pertanyaan saya adalah, enggak kalau udah diminta pertanyaan, berarti tutup. Saya belum mau tutup. Oh, Sepakat ya? Ini unek-unek rakyat, Bang. Ya. Ini unek-unek rakyat. Di Langsa, hutan mangrove sudah bagus-bagus, sudah dikelola dengan bagus. Tiba-tiba disuruh tutup. Apa maunya pemerintah? Coba, maunya apa? Aceh pada masa Irwandi Yusuf, ini bukan kampanye, saya cuma menyampaikan fakta. Pada masa Irwandi Yusuf itu ada Aceh Green namanya. Kemudian dilakukanlah advokasi terkait dengan karbon Aceh. Pertanyaan saya hari ini, hasil karbon itu siapa yang menikmati? Siapa yang menikmati hasil karbon Aceh? Ada yang mau jawab nggak? Sampai hari ini hasil karbon Aceh itu tidak dibuka kepada publik. Dan itu menjadi misteri sampai hari ini. Jadi kalau bicara tentang penghijauan di Aceh itu bang, bukan rakyatnya. Rakyat itu sudah berusaha. Ya, rakyat itu sudah sudah melakukan apa yang tadi abang-abang sampaikan semua. Perusaknya tetap pemerintah. Ya, melalui dinas, melalui pemerintah daerah, juga perannya adalah pemerintah pusat karena telah memberikan izin kepada pengusaha-pengusaha yang korup tadi. Aceh Timur bang, saya tunjuk lagi Aceh Timur minyak. Rakyat nambang minyak, ya dapat sehari 60 juta. Tapi setoran sana sini dia cuma bisa dapat 30 juta. Setorannya ke siapa? Ada yang mau jawab nggak setoran? Pemerintah. Pemerintah dan aparat. Apa? Mau tahan lagi? Mau saya spill lagi bang? Mau di spill lagi? Ya. Nah, jadi kita bikin sesi nanti. Nah, jadi ini momennya. Sebagai pekerja sosial, saya orang yang selalu di lapangan dan bersama masyarakat. Yang mau saya bilang adalah yang pertama, pemerintah stop bodohi rakyat. 1. Kemudian yang kedua, kalau mau rakyat bekerja sama dengan pemerintah, stop seluruh izin-izin yang merusak lingkungan. Termasuk galian C. Ya, itu galian C. Sekarang udah banyak lagi temuan emas. Gempang itu udah rusak, Bang. Bukan orang Aceh yang nambang emas. Jawa. Ada, mohon maaf. Ini ada yang dari Palu, Sulawesi. Kejadian bola kemarin udah kami lewatkan, gak ada masalah.